Halo Bapak Ibu semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menampilkan video tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu tentang budaya positif dalam hal penerapan segitiga restitusi. Saya Ketut Ardita SPDGR, adalah calon guru penggerak Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dan saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Pahungalodu. Bapak Ibu sekalian, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diane Goosen dalam bukunya Restitution menyebutkan bahwa dia telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi. Proses ini disebut dengan segitiga restitusi. Dalam proses segitiga restitusi ini, ada 3 tahapan yang akan dilakukan oleh seorang guru atau orang tua dalam melakukan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya mampu mengambil hikmah dari setiap kesalahan yang dia buat, kemudian mengambil solusi atau tindakan perbaikan yang bisa dia lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang mendasari atau alasan yang mendasari tindakan siswa. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dalam hal menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercayai dan keyakinan terhadap orang seperti apa yang siswa yakini dan harapkan. Harapan segitiga restitusi ini saya akan mengambil 2 studi kasus Bapak Ibu. Yaitu studi kasus yang pertama adalah tidak pernah ikut pelajaran penjas, yaitu sebuah mata pelajaran yang diampuni Ibu Mahadi pada pembelajaran yang dilaksanakan 1 jam lebih awal dari jam pelajaran biasanya, yaitu pada pagi hari pada pukul 06.00, sementara KBM biasa dilaksanakan pada pukul 7 pagi. Dalam kasus ini, seluruh siswa mengikuti pelajaran penjas dengan melakukan aktivitas senam dan permainan. Setiap harinya Ibu Mahadi selalu mengabsen siswa untuk mengecek kehadirannya. Kemudian Ibu Mahadi akhirnya menyadari bahwa satu siswanya atas nama Agung tidak pernah mengikuti mata pelajaran penjas. Tetapi jika Ibu Mahadi perhatikan ketika pembelajaran setelah mata pelajaran penjas, Agung selalu mengikuti pembelajaran di kelas. Itu artinya Agung hanya tidak ikut mata pelajaran yang Ibu Mahadi ampung. Melihat kondisi ini, kemudian Ibu Mahadi memanggil Agung dan menanyakan perihal tersebut kepada Agung. Anak ini kemudian menjawab bahwa ia tidak bisa bangun pagi sehingga selalu terlambat untuk ikut mata pelajaran penjas. Sehingga dibandingkan ia akan dihukum oleh Ibu Mahadi, maka lebih baik ia memilih untuk tidak mengikuti mata pelajaran penjas. Memperhatikan kondisi ini, kemudian Ibu Mahadi melaporkannya kepada Pak Ketut selaku wali kelas dari Agung. Atas laporan tersebut, kemudian Pak Ketut melakukan restitusi terhadap kasus siswa ini. Selanjutnya untuk studi kasus yang kedua adalah kasus tentang siswa yang bolos sekolah. Pernyataannya ada di sini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita akan kaji untuk restitusi kasus pertama. Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Agung adalah kebebasan. Kemudian posisi kontrol yang diambil oleh Pak Ketut adalah sebagai manajer. Seperti apa kegiatan restitusi yang dilakukan untuk kasus 1 ini? Silakan Bapak Ibu simak pada video kegiatan restitusi berikut. Selamat menyaksikan. Oh ya, selamat pagi Agung. Silakan. Agung duduk. Kabar saya baik, Pak. Syukur sudah. Jadi Agung, Pak Guru suruh Agung datang ke sini pas jam istirahat karena ada hal yang Pak Guru mau sampaikan. Jadi Pak Guru ini menerima laporan dari Ibu Mahadi, ya. Mau tahu Ibu Mahadi kan? Ibu guru penjas ya. Jadi
beliau menyampaikan bahwa Agung tidak pernah mengikuti pelajaran Penjas. Apakah benar yang kamu lakukan seperti yang dilakukan oleh Ibu Mahadi, Agung? Iya benar Pak. Baik, Agung ya. Agung dengan Bapak di sini ya. Setiap orang pernah berbuat salah, ya, termasuk Pak Guru juga, Agung juga, dan semua orang pasti pernah berbuat salah. Dan Agung adalah bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Nah, dalam tindakan kamu seperti yang dijelaskan oleh Ibu Mahadi, tentu Agung punya alasan ya. Mungkin Agung bisa jelaskan kenapa atau alasan yang mendasari kenapa Agung berbuat seperti itu. Iya Pak. Saya tidak ikut untuk pelajaran Penjas karena saya tidak bisa bangun pagi. Jadi dibandingkan saya terlambat, lebih baik saya tidak ikut untuk pelajaran Penjas. Ya, baik, Agung. Jadi kamu bilang tidak bisa bangun pagi tadi ya. Nah, Pak Guru mau tahu lagi, kira-kira mengapa Agung tidak bisa bangun lebih pagi dibandingkan dengan teman-teman yang lain untuk ikut jam Penjas? Iya Pak. Setiap malam saya selalu berkumpul dengan teman-teman saya dan bermain game sampai larut malam. Jadi itu yang membuat Agung tidak bisa bangun pagi ya. Ya baik Agung, Pak Guru apresiasi ya kejujuran kamu sama Pak Guru, sehingga apa yang mendasari kamu bangun terlambat itu Pak Guru jadi tahu. Nah sekarang begini Agung, coba kamu kembali pada keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama dulu Kita sudah pernah membuat keyakinan kelas. Agung, saya dan teman-teman di kelas kamu, dan saya sebagai wali kelas, kita telah membuat yang namanya keyakinan kelas. Apakah Agung masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Keyakinan kelas kita adalah kedisiplinan dan keyakinan dalam belajar. Iya, bagus. Jadi Agung masih ingat ya, keyakinan kelas itu tentang kedisiplinan dan semangat atau kemandirian dalam belajar ya. Nah, begini Agung ya, Pak Guru mau tanya lagi. Tadi Agung bilang kita punya kedisiplinan atau punya keyakinan kelas tentang kedisiplinan dan kemandirian. Nah, Pak Guru mau tahu kedisiplinan waktu dan kemandirian yang seperti apa yang Agung mau harapkan. Ya Pak. Kedisiplinan yang saya inginkan adalah datang tepat waktu ke sekolah, dan kemandirian dalam belajar yaitu tidak bergantung pada orang lain. Bagus. Jadi Pak Guru lihat Agung sebenarnya punya motivasi yang sangat bagus. Agung juga sudah mengerti dan memahami tentang keyakinan kelas ya, tentang kedisiplinan waktu, datang tepat waktu, kemudian kemandirian, fokus belajar untuk meningkatkan prestasi. Itu sebuah motivasi yang sangat bagus Agung. Nah, harapan Pak Guru sekarang dari pemahaman kamu tentang keyakinan kelas itu, dengan tindakan yang kamu lakukan dalam pelajaran Penjas, mungkin Agung bisa sampaikan apa yang Agung bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah Agung lakukan. Ya Pak, saya sadar sekarang, dan saya akan bangun pagi, tidak main game lagi sampai larut malam, dan saya akan meminta maaf kepada Ibu Mahadi atas kelakuan yang telah saya perbuat. Baik Agung, Pak Guru sebagai wali kelas sangat-sangat bahagia karena kamu sudah menyadari tindakan kamu yang keliru. Agung juga sudah memahami tentang keyakinan kelas. Kemudian Agung tadi punya keinginan untuk melakukan perbaikan diri dan meminta maaf juga kepada Ibu Mahadi ya. Jadi apa yang menjadi keinginan Agung itu, jika Agung mau melakukannya, Pak Guru persilakan untuk melakukannya ya. Bapak akan tetap mendampingi Agung untuk mencapai prestasi yang Agung harapkan. Sekarang Pak Guru mau Agung berfokuslah pada apa yang kamu harapkan. Pak Guru doakan juga kamu bisa meraih masa depan yang terbaik. Baik Pak, terima kasih. Baik sudah Agung ya, jadi pembicaraan kita hari ini telah selesai. Saya rasa juga Pak Guru rasa kita sudah menemukan solusi yang akan kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan.
Nah, sekarang sudah jam masuk, sudah selesai istirahat. Pak Guru persilakan Agung masuk ke kelas. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, sudah Agung, kamu boleh meninggalkan ruangan ini ya. Silakan. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan. Baik Bapak Ibu, demikian tadi video kegiatan restitusi yang saya lakukan. Setelah melakukan kegiatan restitusi, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan tanggapannya atau perasaan setelah mengikuti kegiatan restitusi. Yang pertama, siswa tersebut menyampaikan dalam hal perasaan bahwa ia merasa sangat bahagia dan lega karena bisa menyampaikan isi hati dan menyelesaikan permasalahannya secara terbuka dan mendapatkan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan atau memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, terkait motivasi untuk memperbaiki dirinya. Dengan pemahaman akan keyakinan kelas dan kesadaran untuk memperbaiki kesalahan, anak ini menjadi sangat termotivasi untuk lebih menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berprestasi. Yang ketiga adalah terkait dengan hubungannya dengan guru. Awalnya siswa tersebut sangat takut kepada Ibu Mahadi, tetapi dengan adanya kegiatan restitusi ini menjadikan hubungannya dengan Ibu Mahadi ataupun guru yang lain menjadi semakin baik dan terjalin dengan positif. Baik Bapak Ibu, demikian video atau kegiatan demonstrasi kontekstual budaya positif yang saya tampilkan. Semoga video ini berkenan dan memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa dan tetap semangat.